Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayani, NIM 2024 10 10 10 26 dari kelas pemrograman berorientasi objek B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas PBO mengenai relasi agregasi dan juga komposisi. Baik, di sini saya mengambil studi kasus pada rumah sakit, di mana pada rumah sakit sudah saya buat kelas-kelasnya, yaitu ada 7 kelas, ada kelas jam kerja, dokter, pasien, check up, kamar, resep, dan juga pembayaran. Dari masing-masing kelas di sini sudah saya inisialisasikan atribut beserta metode-metodenya. Baik, yang pertama yaitu kelas jam kerja dengan dokter. Untuk jam kerja di sini ada atribut yaitu hari, jam beserta tipe datanya dan juga metode info jam kerja, set hari dan juga set jam. Untuk dokter bisa kita lihat di sini ada atribut alamat, kode dokter, nama dokter, nomor telepon dan juga spesial dokter dengan tipe datanya masing-masing. Dan juga ada metodenya yaitu get pasien, get dokter, set kamar dan juga set obat. Baik, jam kerja dengan dokter di sini memiliki relasi komposisi karena, relasi komposisi itu kan merupakan bentuk khusus dari agregasi di mana kelas yang menjadi bagian dari itu dapat diciptakan setelah menjadi parent dibuat. Dan ketika parent itu dimusnahkan, maka kelas yang menjadi child-nya itu juga akan ikut musnah atau, jika, objek yang dimiliki itu dihilangkan, maka akan mempengaruhi objek yang lainnya yang terhubung, gitu. Jadi, tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kelas lain. Misalkan, dokter di sini dihilangkan, maka jam kerja ini tidak berfungsi atau tidak bisa berdiri sendiri karena, setiap dokter itu kan pasti memiliki jam kerjanya masing-masing, seperti itu. Nah, sedangkan untuk, pasien dengan dokter, untuk pasien di sini, bisa kita lihat ya atribut dan juga metode-metodenya di sini. Pasien dengan dokter di sini memiliki hubungan atau relasi agregasi. Karena, relasi agregasi itu kan menunjukkan hubungan kepemilikan atau menggambarkan hubungan memiliki. Jadi relasi agregasi itu merupakan hubungan antara 2 kelas, di mana kelas yang satu itu merupakan bagian dari kelas yang lain, namun kedua kelas itu dapat berdiri sendiri. Jadi kalau semisalkan, pasien ini dihilangkan, maka dokter ini masih tetap ada atau masih bisa berdiri sendiri meskipun tanpa adanya pasien, seperti itu. Nah, untuk, resep dan juga dokter bisa kita lihat di sini untuk atribut dari resep dan juga metode dari resep. Nah, resep dengan dokter memiliki hubungan atau relasi komposisi, karena, dari resep dan dokter ini, memiliki keterkaitan ya. Kalau semisalkan kita, pergi ke dokter kan pasti kita akan mendapatkan resep dari dokter gitu. Jadi, di sini masih, mempengaruhi ya, masih saling berpengaruh antara kas dokter dengan juga resep. Selanjutnya untuk resep dan juga pembayaran juga sama, memiliki relasi komposisi karena, dari kelas ini kan, saling berpengaruh ya. Kalau semisalkan, eee, pembayaran ini dihilangkan, maka, resep ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kelas pembayaran. Karena kalau semisalkan kita, mengambil resep kan, kita pasti akan melakukan pembayaran, jadi masih ada ketergantungan seperti itu. Nah, pembayaran dengan pasien, untuk, kelas pembayaran bisa kita lihat ya di sini ada atribut dan juga metode-metodenya. Nah, untuk kelas pembayaran dan juga kelas pasien di sini sama, memiliki hubungan atau relasi komposisi, karena apabila pasien ini dihilangkan, maka akan berpengaruh pada pembayaran. Karena, yang melakukan pembayaran kan pasti dilakukan oleh pasien, seperti itu. Nah, untuk kelas check up dan juga kamar bisa kita lihat di sini atribut dan juga metode-metodenya yang dimiliki oleh setiap kelas di sini. Nah, untuk, kamar dan juga check up di sini memiliki hubungan atau relasi agregasi karena kalau semisalkan, check up ini dihilangkan, maka, kamar di sini masih bisa berdiri sendiri, begitupun sebaliknya. Karena kan, ketika kita, melakukan check up kan di kamar. Nah, ya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk check up dengan dokter dan juga kelas pasien, sama-sama memiliki hubungan komposisi karena, kedua kelas ini, saling berketergantungan atau memiliki hubungan seperti itu. Jika, eee, check up ini dihilangkan, maka, jika pasien dan dokter ini dihilangkan, maka akan berpengaruh pada kelas check up di sini. Karena kalau semisalkan kita itu pergi ke dokter kan, pasti pasien itu melakukan check up dan juga check up itu dilakukan oleh dokter, seperti itu. Jadi, memiliki hubungan relasi komposisi atau tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kelas lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
terkait dengan tugas PBO mengenai relasi agregasi dan juga komposisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.